Oknum Kepala Sekolah SMP SPGRI Cijati melakukan pelecehan seksual kepada anak di bawah umur. Cianjur, Suara Jabar, Banten. Sangat miris di lingkungan dunia pendidikan di mana tempat menimba ilmu, telah terjadi pelecehan terhadap anak di bawah umur yang berinisial R, 13 tahun, yang dilakukan oleh seorang oknum kepala sekolah SMP SPGRI Cijati, Desa Bojong Larang, Cijati, Cianjur, Jawa Barat. Beliau sekaligus merangkap jabatan sebagai Ketua RW, yang berinisial B, 58 tahun. Awal mula kejadian tersebut dilakukan oleh oknum semenjak korban R di bangku kelas 4 SD, tepatnya bersekolah di SDN Bojong Sirna. Dari kejadian itu, korban mengadu kepada seorang guru kelas SDN Bojong Sirna, yang berinisial Y, 40 tahun, dan setelah mendapati laporan pengaduan dari R yang merasa ketakutan terhadap oknum kepala sekolah, cepat tanggap untuk menindaklanjuti, guna untuk memperingatkan agar kelakuan tercela tidak terulang kembali kepada R. Guru SDN Bojong Sirna menyampaikan pesan kepada guru SMP SPGRI Cijati, yang berinisial H, agar dapat perhatian berupa himbauan kepada oknum kepala sekolah tersebut, supaya tidak terulang kembali. Setelah itu disampaikan atau tidaknya, kepada oknum kepala sekolah tersebut, atas perilaku pelecehan tersebut untuk memperingatkannya. Karena tidak berhenti di situ perlakuan pelecehan oknum kepala sekolah ini terhadap R hingga berkali-kali, untuk yang kejadian 2, 3, 4 di saat akhir semester kelas 6. Perlakuan untuk yang kedua kalinya dilakukan di belakang sekolah SDN Bojong Sirna atau di belakang sekolah SMP SPGRI, karena sekolah SD dan SMP SPGRI tersebut sangat berdekatan jaraknya. Kejadian yang ketiga modusnya, R diperintahkan untuk mengambilkan laptop dari rumah oknum kepala sekolah tersebut untuk membawakan ke ruangan kepala sekolah, dan di situ terjadi lagi pelecehan. Ketika itu suasana sekolah libur, dan kejadian yang keempat kalinya dilakukan lagi asusila di ruangan kantor kepala sekolah SMP SPGRI pada hari Minggu tanggal 13 Juli tahun 2025 sekitar jam 2 waktu Indonesia Barat. Modusnya lagi, kepala sekolah memberikan pakaian dan menyuruh untuk mengambil pakaian olahraga dan baju batik, dikarenakan untuk hari Senin, sudah mulai masuk sekolah, dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah. Setelah kejadian tersebut korban yang berinisial R mengalami trauma berat hingga harus mendapati pendampingan psikologis, sampai tidak mau masuk sekolah untuk mengikuti MPLS di sekolah SMP SPGRI tersebut. Mencuatnya kasus asusila tersebut, korban, R, melaporkannya lagi, kepada guru SDN Bojong Sirna kembali yang berinisial Y. Setelah ditanya kronologinya korban menceritakan dengan gamblang kepada Y, beliau mengalami tindak asusila dilecehkan. Dan ketika korban berteriak korban dibekap mulutnya, oleh si pelaku oknum kepala sekolah tersebut, untuk tidak bisa berteriak meminta tolong. Untungnya korban, R bisa lepas dari cengkraman keganasan nafsu birahi dari si pelaku dengan inisiatif menginjak kaki pelaku, sehingga bisa melarikan diri tandasnya. Setelah itu, guru SDN Bojong Sirna yang berinisial Y, menghubungi salah satu dari pihak keluarga korban. Setelah mendapati laporan dari pihak guru ini, pihak keluarga beserta masyarakat, dan beserta ketua RT yang berinisial A, selaku aparatur pemerintah setempat, mendatangi kediaman rumah oknum kepala sekolah tersebut. Setelah ditanya di depan pihak keluarga korban, dan istri dari pelaku, beliau mengakui atas segala perbuatannya, yang telah dilakukan terhadap korban R. Beliau meminta permohonan maaf atas segala kehilafannya, kepada keluarga korban dan di situ permohonan maafnya diterima oleh keluarga korban. Setelah kasusnya selesai diklarifikasi, pihak keluarga korban, dan pihak pelaku berembung untuk membuat suatu mediasi pemberesan, dibawa ke kantor desa Bojong Larang, untuk membuat surat penyelesaian secara kekeluargaan. Selanjutnya penyelesaian dibawa ke rumah pihak yang bersangkutan, disaksikan oleh ketua RT setempat yang berinisial A beserta saksi yang berinisial J. Walaupun demikian, dengan adanya pemberesan secara kekeluargaan, karena ini menyangkut publik figur lembaga pendidikan, tempatnya untuk menitipkan anak dan tempat untuk menimba ilmu, kami selaku awak media Suara Jabar Banten, melakukan investigasi kembali ke pihak keluarga korban. Untuk mengkonfirmasi narasumber yang dapat dipertanggungjawabkan secara kebenarannya dan secara hukum yang berlaku, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 19 Juli tahun 2025 jam 10.30 waktu Indonesia Barat, kami menyambangi rumah pelaku oknum kepala sekolah tersebut untuk meminta tanggapan dengan viralnya di media sosial dan massa. Kebetulan yang bersangkutan sedang tidak ada di rumah, kata warga masyarakat. Setelah itu, kami masih berusaha berkomunikasi dengan beliau, via telepon dan WhatsApp, namun tidak ada jawaban, putus komunikasi.
Kami selain dari awak media, juga alumni dan mantan wali murid di sekolah tersebut. Dengan adanya kasus ini, kami sangat miris dan prihatin, serta mencoreng lembaga pendidikan, baik di lingkungan sekitar maupun di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan kasus seperti ini tidak terulang kembali. Bagi orang tua wali murid, harus senantiasa berperan serta untuk selalu waspada, memantau anak-anak kita, agar tidak jadi mangsa sang predator anak. Untuk itu kepada pihak instansi terkait, agar segera turun tangan untuk menindaklanjuti dan membenahi lembaga pendidikan yang sangat menyeramkan ini. Kalau merujuk kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang perlindungan anak di bawah umur, diatur bahwa pelaku pelecehan seksual terhadap anak dipidana penjara maksimal 15 tahun. Cianjur, Suara Jabar, Banten. AHA mengabarkan.